Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamal dengan NIM 080. Saya Novita Rayu dengan NIM 105. Saya Inas Mutiara dengan NIM 072. Saya Akan Kelima dengan NIM 099. Saya Wasrina, kami menggunakan surat 16. Materi pertama adalah entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Berikut adalah entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi menurut teori akuntansi. Yang pertama ada entitas dengan akuntabilitas publik. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan asuransi, dan BUMN wajib menerapkan PSAK. Kemudian ada entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum bagi pengguna eksternal menggunakan SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Selanjutnya ada entitas privat. SAK entitas privat ditujukan untuk digunakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi perusahaan eksternal. Kemudian pemerintah pusat dan daerah menerapkan standar akuntansi pemerintah atau SAP dalam laporan keuangan mereka. Kemudian ada unit organisasi. Entitas akuntansi adalah unit organisasi yang terpisah yang memiliki catatan keuangan sendiri. Ini bisa berupa perusahaan, departemen, atau proyek-proyek tertentu. Kemudian ada investor dan analis keuangan. Standar akuntansi keuangan memastikan bahwa entitas menyajikan informasi keuangan dan format yang seragam dan terstandar. Kemudian ada kreditur. Entitas tanpa akuntabilitas publik menyajikan laporan keuangan yang digunakan untuk pengguna eksternal seperti kreditur. Kemudian pemangku kepentingan atau stakeholder. Kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan penting untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak yang berwenang dalam melakukan standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama, DAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. DAI adalah pendiri dari PSAK. Semua peraturan dan pedoman yang ada di PSAK adalah atas persetujuan dari IAI, dari mulai menerbitkan PSAK hingga melakukan berbagai macam perubahan yang ditetapkan. Yang kedua tadi SAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. DSAK adalah dewan yang dibentuk oleh IAI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga ada DSAS atau Dewan Standar Akuntansi Syariah. DSAS adalah dewan yang dibentuk IAI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan standar akuntansi keuangan syariah. Yang keempat ada KSAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang legitimasi proses penetapan standar akuntansi. Di sini ada dua, yakni prognosis pesimistik dan prognosis optimistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prognosis pesimistik. Legitimasi proses penyusunan standar kadang-kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk menghasilkan sistem akuntansi yang optimal, yakni sebuah sistem di mana keuntungan yang diharapkan oleh pemakai strategi keputusan optimal dapat lebih besar atau paling tidak sama dengan keuntungan diperoleh dari sistem lainnya. Implikasinya adalah tidak ada alternatif penyajian pelaporan keuangan yang didasarkan pada aturan akuntansi lain yang dapat menyajikan manfaat lebih baik. Peningkatan perdebatan dalam literatur akuntansi menekankan pada pencapaian optimal dalam sebuah sistem akuntansi. Kemudian yang kedua, prognosis optimistik. Jusing telah memberikan prognosis optimistik dan tentang tanggung jawab prinsip akuntansi optimal dengan catatan bahwa asumsi heterogenitas penggunaan ditinggalkan dan asumsi yang mendasari Rao paradok menghadapi tantangan yaitu asumsi yang pertama, definisi Rao tentang fungsi kesejahteraan sosial mensyaratkan pilihan sosial yang bersifat transitif. Kemudian yang kedua, bahwa kondisi Rao tentang independentasi atau alternatif yang tidak relevan merupakan pertanyaan yang patut diajukan. Kemudian, prognosis optimistik lainnya ditawarkan oleh Brauwitz tentang kemungkinan standar-standar akuntansi yang bersifat parsial, yaitu standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi lainnya. Materi selanjutnya yaitu standar akuntansi berlebihan. Situasi yang dianggap berlebihan yaitu
standar yang terlalu banyak, standar yang terlalu rumit, tidak ada standar yang tegas yang membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit, pengungkapan yang berlebihan dan pengukuran yang rumit, dan standar untuk tujuan umum. Solusi yang dapat digunakan yaitu tidak ada perubahan, mempertahankan apa yang sudah ada, menciptakan GAAP terpisah bagi entitas tertentu, menyederhanakan aplikasi GAAP untuk seluruh perusahaan bisnis, dibuatnya pengungkapan yang berbeda dan alternatif ukuran, perubahan standar CPA, pelaporan laporan keuangan, dan satu alternatif dari GAAP sebagai dasar dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu perlu waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahapan menjadi masalah yang serius. Beberapa faktor diantaranya adalah mengenal berbagai pertanyaan mengenai apa yang sebaiknya diungkapkan dan yang tidak diungkapkan, sehingga para akuntan mengeluarkan standar yang lebih banyak sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan celah-celah pertanyaan, untuk melindungi kepentingan publik dan membantu para investor, dan keinginan untuk memuaskan penggunaan yang menuntut dibuatnya pengungkapan yang lebih detail. Selanjutnya itu dampak. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan. Yang kedua, nilai dari informasi keuangan bagi pengguna. Dan yang terakhir, keputusan bisnis yang dibuat manajemen. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan dalam akuntansi. Di dalam situasi pasar yang tidak sempurna dan tidak lengkap, permintaan akan akuntansi dan regulasi akuntansi memberikan usulan bahwa pengungkapan akuntansi dan kontrak-kontrak yang berdasarkan atas akuntansi adalah merupakan cara yang efektif dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Motivasi atau kategori sasaran yang dilakukan pilihan dalam akuntansi. Yang pertama itu pembuatan kontrak atau perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Kemudian yang kedua, pemberian harta atau aktiva. Kemudian ketiga, mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Yang pertama ada pendekatan evolusioner, merupakan pembuatan standar di suatu negara di mana negara tersebut mengembangkan standarnya sendiri tanpa pengaruh ataupun gangguan dari luar. Yang kedua ada pendekatan transfer teknologi, yakni pengembangan ini dapat dicapai melalui aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, para akademisi yang berpraktik di negara berkembang atau berbagai perjanjian internasional. Yang ketiga ada penggunaan standar akuntansi internasional, yakni artinya negara berkembang dapat bergabung dengan International Accounting Standard Board yang pendekatan ini harus memperhatikan bahwa transaksi yang terjadi di negara maju relevan dengan transaksi dan kondisi di negara berkembang. Yang keempat, strategi situasional, yakni pengembangan standar akuntansi yang didasarkan atas analisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.